keadaan pandemi ini banyak sekali tergaung bagaimana kita menerapkan pola kehidupan mindfulness dalam setiap aspek pemikiran dan kehidupan kita. Nah, di dalam yang namanya mindfulness itu sebenarnya melatih kita mengelola emotional intelligence kita, baik kita dalam hidup kita, pribadi kita, dan lingkungan sosial kita. Nah, mindfulness sendiri itu karena apa? Kita lihat banyak sekali keadaan sekarang, kondisi kehidupan kita, pemikiran banyak orang yang timbul masalah kekacauan dalam pikirannya, stres, bentuk tantangan hidup, dan bingung melakukan sesuatu karena adanya tekanan-tekanan dalam diri, tekanan-tekanan di luar dirinya dari eksternal, sehingga membuat dia tidak bisa berpikir secara rasional lagi dan tidak bisa berpikir bagaimana menyelesaikan setiap tantangan hidup gitu. Jadi akhirnya membuat pikiran kita tuh jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perbuat dalam keadaan dan kehidupan ini. Nah, keadaan yang bikin kacau dan pikiran kita yang tidak tenang dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, artinya kita butuh sebuah ketenangan, kita butuh sebuah pemikiran yang damai dalam diri kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya dengan cara melakukan yang namanya mindfulness. Nah, mindfulness ini kalau di dalam teknik ataupun kiasan quotes, salah satu quotesnya berdiri gini. Kita itu kehidupan kita dan pemikiran kita tuh bagaikan air. Jadi kalau air, kalau kita kocok, kalau kita aduk, kalau kita lemparkan dengan batu, air itu akan keruh, kotor. Jadi artinya ketika kotoran itu artinya adalah tantangan hidup, masalah kita gitu ya, yang kita nggak tahu gimana cara buat itu jadi jernih. Nah, air itu akan jernih ketika kita tidak melemparkan sesuatu ke dalam air. Kita tidak melemparkan atau tidak mengaduk-aduk air hingga airnya jadi keruh. Jadi kita perlu menjernihkan pikiran kita perlu menjernihkan keadaan hidup kita dengan yang namanya menerapkan keadaan mindfulness. Banyak yang bilang, bagus nih kalau dengan meditasi, bagus nih dengan melakukan teknik-teknik yang lain dan sebagainya. Tapi kalau mau dengan cara sederhana adalah dengan melakukan strategi atau teknik mindfulness. Mindfulness sendiri adalah membawa sebuah pemikiran kita, keadaan diri kita, perasaan kita, tubuh kita dalam keadaan bagaimana kita fokus dengan kesadaran diri di saat ini tanpa menghakimi keadaan saat ini. Dan kita perlu juga melihat ini sebagai bentuk kesadaran diri bahwa kita mengelola bentuk pemikiran kita, kemudian bentuk dari bagaimana kita melihat lingkungan kita, melihat tantangan hidup kita dengan yang ada pada saat ini, dan menerima keadaan seni dengan kehidupan tanpa melihat untuk menghakimi keadaan ini atau mengadjust keadaan ini, dan kita melihat ini dengan keadaan yang lebih damai. Mindfulness sebenarnya melatih diri kita untuk sadar pada hidup kita, melatih diri kita tuh untuk punya fungsi adalah mengenali diri kita, mengenali apa yang ada pada diri kita saat ini, memantau diri kita dan melihat apa yang terjadi saat ini tanpa bereaksi berlebihan. Jadi kita juga tidak melihat bahwa masa lalu seperti apa atau masa depan seperti apa, tapi kita melihat keadaan saat ini, sadar penuh dengan keadaan saat ini. Ketika kita sadar dengan saat ini, kita nggak cepat untuk bereaksi, kita nggak cepat langsung menghakimi, ya kan? Misal kita melihat sesuatu, kita biasanya kebiasaan kita marah-marah, tapi kita bisa mengelola itu dan kita melihat peristiwanya, mengamati diri kita, tidak langsung bereaksi dengan cepat, tetapi mengolahnya dan memahami bahwa kita hidup saat ini, apa yang saya lakukan saat ini untuk kehidupan saat ini, apakah perlu gitu ya. Jadi kita melatih diri kita pun untuk menerapkan keadaan mindfulness, keadaan untuk bersyukur, keadaan untuk menerima diri kita sebagai bentuk anugerah. Nah, setiap pemikiran yang muncul atau setiap kejadian yang muncul, kita tidak langsung bereaksi, kita punya pertimbangan yang matang. Artinya kita melatih diri kita tidak dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah-sudah kita lalui, tapi kita melatih meresponnya dengan cara bahwa apa yang saya lakukan
Jadi sebenarnya mindfulness itu sangat banyak manfaatnya. Di samping menjaga mental kesehatan kita juga baik, juga melatih kita untuk mencegah yang namanya kecemasan berlebihan, melawan yang namanya hal-hal panik yang terjadi dalam hidup, meningkatkan kualitas tidur atau istirahat kita, dan melatih kita untuk berpikir, untuk fokus kita pada jangka pendek dan jangka menengah, dan melatih kita tuh sadar bahwa hidup tuh kita punya latihan emosional kita latih. Kita juga berfokus pada hari ini dan daya pikir kita pun menjadi lebih positif dalam hidup kita. Dengan mindfulness sebenarnya kita melatih emosional kita secara tangguh loh. Kita juga artinya menerima keadaan kita dengan cara bersyukur. Kita melatih diri kita bahwa kita menerima keadaan ini dengan sadar gitu. Dan melatih bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang bahagia gitu. Jadi dengan menerapkan mindfulness ini sebenarnya bukan wah ini buat orang yang sakit loh, tapi ini jadi lifestyle bahwa kalau kita menjalani kehidupan sekarang, kita lebih punya fokus untuk lebih positif menjalani hidup, menjalani kehidupan dan pekerjaan kita lebih optimis gitu, lebih tangguh gitu ya. Kita mampu mengelola kesehatan diri kita, pikiran kita lebih bisa menerapkan mana yang terbaik buat hidup kita. Jadi, jadikan mindfulness ini adalah sebuah kebiasaan baik untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, mencapai kesuksesan kita, dan tentunya kebiasaan-kebiasaan kita yang baru akan tumbuh dan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan hidup kita sesuatu yang berarti. Mindfulness sadar pada diri kita dan tentunya membawa kita pada pencapaian. Semoga berguna.